Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tokoh aliran humanistik, yaitu Viktor Frankl, atau biasa sering disebut juga Viktor Emil Frankl. Viktor Emil Frankl adalah pencipta logoterapi yang dilahirkan di Wina, Australia pada tanggal 26 Maret 1905 dan meninggal pada 2 September 1997. Dia berasal dari keluarga Yahudi yang sangat kuat memegang tradisi, nilai-nilai kepercayaan dan Yudaisme. Hal ini berpengaruh kuat atas diri Frankl yang ditunjukkan oleh minat besarnya pada persoalan spiritual, khususnya persoalan mengenai makna hidup. Pengalaman hidupnya yang kelam dalam kamp konsentrasi Nazi menjadi dasar pemikiran dan praktik yang biasa disebut logoterapis. Kata logos dalam bahasa Yunani bermakna meaning dan juga rohani, yaitu spirituali. Sedangkan terapi adalah penyembuhan atau pengobatan. Terdapat 3 asas utama logoterapi. Yang pertama, hidup itu memiliki makna atau arti dalam setiap situasi, bahkan dalam penderitaan maupun kesedihan sekalipun. Kedua, setiap manusia memiliki kebebasan yang hampir tak terbatas untuk mengambil dan menemukan sendiri makna hidupnya. Yang ketiga, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil sikap atau penderitaan dan peristiwa tragis yang tidak dapat diletakkan lagi yang menimpa dirinya dan lingkungan sekitar, setelah upaya mengatasinya telah dilakukan secara optimal dan tidak berhasil. Logoterapi merupakan pendidikan tanggung jawab yang berusaha membuka penghalang atau pada kehendak untuk bermakna atau will to meaning, yaitu seorang melalui transendasi diri pada nilai-nilai kreatif, experiential, dan attitude. Ada 2 teknik logoterapi, yaitu yang pertama teknik paradoxical intention atau intensi paradoksal, yaitu memusatkan potensinya pada kemampuan insan dalam menyadarkan diri pada kualitas esensial manusia. Artinya, pelepasan diri itu intensi paradoksal, klien biasanya diminta untuk mengintensikan dengan tepat apa yang ia takuti. Biasanya ketakutan itu digantikan oleh keinginan paradoksal atau memberikan kejutan yang tidak menyenangkan kepada si fobia. Selain itu, intensi paradoksal memasukkan perasaan humor klien sebagai sarana untuk meningkatkan perasaan terlepas atau sense of detachment. Yang kedua, yaitu adalah teknik dereflection. Teknik derefleksi biasanya klien diminta untuk mengabaikan gangguan-gangguan yang dialaminya tersebut. Biasanya itu terdapat seperti neurosis seksual seperti frigidilitas atau impotensi. Teknik ini biasanya dimanfaatkan kemampuannya yang ada pada setiap manusia dewasa, yaitu membebaskan diri pada tidak memperhatikan lagi kondisi yang tidak nyaman atau lebih mencurahkan perhatian kepada hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Selain itu juga, Frankl itu percaya banget bahwa hakikat eksistensi manusia itu terdiri dari 3 faktor. Apa saja itu? Yang pertama adalah spiritualitas, yang kedua itu kebebasan, dan yang ketiga itu tanggung jawab. Spiritualitas adalah biasanya konsep yang sulit dirumuskan. Frankl menyarankan untuk memikirkan sebagian roh atau jiwa. Yang kedua itu kebebasan, yaitu ketika kita memiliki dan menggunakan keleluasan untuk memilih bagaimana kita bertingkah laku jika menjadi sehat secara psikologis. Orang yang tidak mengalami kebebasan biasanya mereka berprasangka karena kepercayaan atas determinisme yang mereka sangat neurotis. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Orang yang sehat akan memikul tanggung jawab ini menggunakan waktu dengan bijaksana agar karyanya tetap berkembang guna mencapai dan menggunakan kebebasan tanggung jawab pada kita. Tanpa ketiganya tidak mungkin menemukan arti dalam kehidupan. Frankl itu meyakini bahwa hanya ada satu jawaban terhadap setiap situasi. Setiap masalah yang kita hadapi mempunyai arti, tinggal gimana kita menemukan arti tersebut. Frankl itu percaya bahwa nasib kita itu tidak mengecewakan dan destruktif. Situasi yang sering dianggap yang orang itu buruk, biasanya itu dilihat oleh Frankl sebagai situasi yang justru memberikan kesempatan yang sangat besar. Bahkan
sesuatu yang bermakna, karena biasanya di situ kita memiliki arti dari kehidupan itu tersebut. Situasi inilah yang menimbulkan nilai sikap yang biasanya dimana kita tidak mampu mengubahnya dan menghindarinya. Kondisi nasib ini yang biasanya tidak bisa diubah, orang-orang akan menemukan arti nilai kehidupan mencapai transendensi diri, yaitu sebuah keadaan ada yang terakhir untuk kepribadian yang sehat. Menurut Frankl juga, pada dasarnya hal yang sama terjadi saat kita mengejar aktualisasi diri. Semakin banyak kita berjuang untuk aktualisasi diri, maka semakin sulit juga untuk mencapainya. Frankl mempercayai bahwa pandangan sesuai dengan pandangan Maslow, yaitu yang paling baik mencapai aktualisasi diri ialah melalui komitmen terhadap pekerjaan, terhadap sesuatu yang di luar diri, atau tidak fokus pada diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi tentang Viktor Frankl ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.